warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini, di tanggal 19 bulan 11 bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah, kita masih diberikan panjang umur. Ya, mudah-mudahan umur waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan serta amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pengajian rutin kita jamaah sekalian setiap hari Jumat subuh, yaitu membahas kitab tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara spesifik tentang akhlak dan kepribadian keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada kitab sirah itu yang sifatnya umum, ya, mulai dari kelahiran beliau, runut ya, sebelum kelahiran beliau, masa remaja, masa diutus menjadi nabi dan rasul, masa periode beliau diutus menjadi rasul 23 tahun, periode Mekah, lalu periode Madinah, peperangan beliau sampai akhir hayat beliau. Nah, itu kitab sirah yang sifatnya umum. Namun yang kita pelajari di sini berbeda. Yang kita pelajari di sini adalah hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keseharian, kepribadian dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab ini jamaah sekalian ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan metode penulisan beliau adalah menyebutkan bab-bab, atau beliau membagi kitab ini menjadi banyak bab, lebih dari 50 bab. Ya, dan beliau susun dengan sangat indah. Masing-masing dari bab tersebut beliau sebutkan riwayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Ini saya sampaikan, mungkin ada yang baru mengikuti pengajian kita. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang ke-48. Ya, jadi sudah kurang lebih dari 2/3 ya kitab ini tidak terasa kita lewati. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan ya kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi bab ke-48. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas mukaddimahnya dari bab 48 dari syarah Profesor Dr. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, kemudian kita akan masuk kepada hadis yang pertama dari bab 48 atau hadis nomor 343 dari urutan kitab ini. Jadi kalau dirunut dari awal kitab nomor hadis 343, kalau di bab ini nomor satunya. Baik, kita lihat riwayatnya di layar. Ya, di sini disebutkan sanadnya sebagaimana layaknya Sahih Bukhari dan yang lainnya, menyebutkan sanad hadis atau sumber-sumber orang atau guru yang diambil oleh Imam Tirmidzi sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya tujuan penyebutan para orang tersebut atau dalam istilah hadisnya para rawi-rawi tersebut, tujuannya supaya diketahui kevalitan sebuah riwayat atau sebuah hadis. Ya, dari sinilah jamaah mungkin sering mendengar istilah ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang lemah, ada hadis yang maudhu atau palsu dan seterusnya. Nah, itu para ulama meneliti ya masing-masing dari nama-nama perawi hadis di tiap-tiap hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis. Demikian. Baik, kita lihat riwayat yang ke-343. Haddatsana Abbas ibnu Muhammad Ad-Duri.
Ya, di sini tentu bukan Abbas bin Abdul Muthalib, tapi tentu di sini seorang perawi. Ya, namanya sama-sama Abbas, tapi binnya kita lihat di sini bin Muhammad, ya, bukan bin Abdul Muthalib. Ya, kemudian di sini haddatsana, ya, artinya kami mengambil dari guru yang namanya Abbas bin Muhammad Ad-Duri. Ya, kalau zaman kita itu kita akan hadir di pengajian ke ustadz-ustadz yang kita datangi di majelis taklim, di masjid dan sebagainya. Kalau di zaman dahulu itu para ulama keliling untuk menemui guru-guru atau syekh-syekh yang menyampaikan hadis-hadis. Ya, misalnya mereka tahu, oh di daerah sana, di negara sana, di negeri sana ada seorang syekh, seorang imam yang menyampaikan hadis, didatangi. Itu namanya rihlah fi talabil hadis. Ya, tentu ilmu yang dipelajari semua jamaah sekalian, tapi di sini kita lebihkan hadisnya karena memang periwayatan hadis, ya. Di sana ada seorang syekh yang hafal ribuan hadis, ya. Beliau menyampaikan hadis. Lalu seorang yang belajar ini atau seorang imam yang ingin mendapatkan riwayat tersebut mendatangi. Ya, dulu kan belum ada YouTube, belum ada Telegram dan sebagainya seperti zaman kita. Jadi mau tidak mau harus datang. Ya, ini bedanya dengan kita. Kalau dulu itu ilmu didapat dengan berpayah-payah, gitu, ya. Nah, ilmu yang didapat dengan berpayah-payah itu biasanya hilangnya juga tidak mudah. Tapi ilmu yang didapat dengan mudah itu biasanya hilangnya mudah. Ya, kita buka Google, kita buka ini langsung keluar semua. Atau kita buka Maktabah Syamilah langsung keluar semua kitab-kitabnya. Tapi tidak ada yang masuk ke hati. Ya, kita hanya tahu saja, oh ini gitu, ya. Nah, kalau zaman dahulu setengah mati jemaah sekalian. Mendapatkan satu hadis itu kadang-kadang orang harus berjalan jauh, gitu, ya. Jadi rata-rata ulama itu keliling negeri-negeri. Yang tidak keliling itu hanya yang saya ketahui Imam Malik. Karena Imam Malik tinggalnya di Madinah. Ya, jadi Imam Malik tidak keluar dari Madinah karena orang mesti ke Madinah. Ulama-ulama itu mesti ke Madinah dalam rangka apa? Ya, dalam rangka umroh, dalam rangka haji, mengunjungi Masjid Nabawi dan seterusnya, mesti ketemu, ya. Dari situ dimanfaatkan oleh Imam Malik berinteraksi dengan guru-guru dan yang lainnya. Adapun imam yang lain seperti Imam Bukhari, ya, misalnya beliau dari daerah Bukhara, kalau tidak salah daerah Uzbekistan. Ya, tentu daerah yang tidak banyak ulama. Nah, maka beliau keliling. Imam Ahmad rahimahullah taala itu dari daerah kalau tidak salah Baghdad, Irak. Nah, itu juga keliling, ya, kemana-mana. Imam Syafi'i, ya, lahirnya di Palestina, wafatnya di Mesir. Nah, itu kan berarti keliling jemaah sekalian. Ya, sampai ada qaul jadid, qaul qadim dan sebagainya. Ya, itulah kehidupan para ulama. Rihlah fi thalabil hadis. Nah, di sini ada kitab-kitab yang bagus, ya, masalah itu. Masalah semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, sampai ada kitab yang bagus sekali, ya, judulnya itu Sofahat min Sobril Ulama. Lembaran-lembaran kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Judulnya Sofahat, ya, lembaran-lembaran sejarah yang menunjukkan kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Di situ disebutkan bagaimana sabarnya sahabat dalam menuntut ilmu. Ada satu sahabat yang mencari hadis itu sampai 1 bulan karena didengar ada di daerah sana seorang sahabat yang dengar hadis, tapi aku belum mendengar, aku harus cari. Aku tidak ingin wafat sebelum mendengar hadis itu, gitu, ya, masya Allah. Nah, jadi beda dengan kita, kalau kita sudah ngumpul semua hadisnya. Nah, namun semangat kita untuk membaca, mempelajari tidak seperti ulama dulu. Karena ulama dulu tidak semudah kita mendapatkan ilmu tersebut. Ya, ini yang saya dapatkan faedah dari salah seorang ulama, yaitu sesuatu yang didapatkan dengan susah itu biasanya juga lebih menempel di hati kita, di jiwa orang tersebut. Nah, sesuatu yang didapatkan dengan instan itu biasanya mudah hilangnya. Demikian. Baik. Ya, nah itu semua diniatkan oleh para ulama untuk mendapatkan ilmu. Tapi tujuannya bukan supaya dirinya menjadi ulama, tidak. Tujuannya semata-mata thalabul ilmi, gitu, ya. Jadi keikhlasan di sini juga penting. Jadi ulama dulu itu kan
tidak berkeinginan dirinya menjadi imam madhab, menjadi seorang imam yang terkenal, tidak. Jadi keinginannya bagaimana bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis Nabi SAW, menjadi seorang ahli Quran, menjadi ahli hadis yang mendapatkan keberkahan, kemuliaan. Ya, itu niatannya, demikian. Ya, lalu karena niatannya yang mulia, waktu-waktunya itu berkah, kesungguhan mereka, Allah Subhanahu wa taala jadikan barokah gitu ya. Jadi walaupun Imam Tirmidzi ini wafatnya kurang lebih ya 12 abad yang lalu, tapi masih sampai di zaman kitabnya. Ya, mungkin orang zaman sekarang nulis buku ya itu sudah nggak lama dilupakan. Sudah orang ganti yang lain lagi kitabnya. Tapi ulama zaman dahulu Masya Allah sampai seperti itu ya. Jadi orangnya sudah wafat tetapi pahalanya terus mengalir. Ya, Imam Tirmidzi di alam kubur, tetapi setiap kita mempelajari, mempraktekkan, beliau mendapatkan pahalanya. Baik, lanjutannya, haddatsana Abbas ibnu Muhammad Ad-Duri. Ya, qala haddatsana. Jadi di sini gurunya Abbas itu yang bernama Abbas menyampaikan, haddatsana, kami mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Qala haddatsana, Abdullah itu menyampaikan, kami mendapatkan riwayat ini dari Laits bin Sa'ad. Ya, jadi riwayat-riwayat ini runut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau menyampaikan langsung, misalnya Imam Tirmidzi menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan berarti jedanya berapa? 2 abad. Kurang lebih 2 abad, 200 tahun kurang lebih. Nah, itu kan loncat. Ya, ini kalau menurut keilmuan hadis itu seakan-akan orang naik ke tangga, ke lantai 2 misalnya tanpa tangga. Sehingga para ulama ahli hadis sangat mementingkan masalah riwayat-riwayat, rawi-rawi yang ditunjukkan atau guru-guru yang didapatkan ya riwayat tersebut. Baik, haddatsana Laits ibnu Sa'ad. Ini seorang ulama besar ya jemaah sekalian. Laits bin Sa'ad ini bahkan ya keilmuannya itu Masya Allah ya melebihi imam-imam madhab. Ya. Namun bedanya dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu punya murid-murid yang suka mencatat. Ya, sehingga sampai terkumpul madhabnya mereka, madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Imam Laits keilmuannya luar biasa, tetapi kebanyakan murid-muridnya tidak mencatat. Ya, sehingga tidak ada madhab Laits, yang dikenal hanya madhab 4 tersebut. Tetapi secara keilmuan seperti itu ya, Imam Laits bin Sa'ad. Qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid an Sulaiman ibni Kharijah an Kharijah ibni Zaid ibni Thabit qala dakhala nafarun ala Zaid ibni Thabit. Sudah di sini sampai sahabat. Ini Zaid bin Thabit. Ya, siapa di antara kita yang tidak kenal beliau? Ya, seorang sahabat yang mulia, salah satu penulis wahyu. Zaid bin Thabit radhiyallahu an, yang luar biasa ya, ilmunya sampai-sampai Ibnu Abbas itu ngaji kepada Zaid bin Thabit. Ya, Ibnu Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil ilmu dari Zaid bin Thabit. Ya, sampai pernah datang ke rumahnya Zaid bin Thabit, rumahnya masih tutup. Lalu Ibnu Abbas menunggu di luar karena mau mengambil ilmu. Jadi tidak diketuk pintunya, khawatirnya apa? Istirahat atau yang lain. Ditunggu di luar, ya berbaring di situ sampai dibuka pintu. Loh, siapa ini kok ada sepupu Nabi SAW? Kenapa enggak beritahu? Ya. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan demikianlah adab kami kepada para ulama. Ya, pernah juga Zaid bin Thabit naik kuda kalau tidak salah, itu tali kendalinya dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, pemuliaan terhadap ilmu dan ulama. Ini ulamanya termasuk ulamanya sahabat Zaid bin Thabit. Termasuk juga Abdullah bin Abbas. Ya, tapi tidak menghalangi sebagian mereka mengambil ilmu dari sebagian yang lain. Ya, baik. Ya, jadi riwayat ini dari putranya Zaid bin Thabit yang namanya Kharijah. Mungkin jarang yang kita dengar nama Kharijah. Ini laki-laki ya. Dari mana taunya laki-laki? Dari binnya ini ya, putra. Kalau perempuan binti, di sini bin. Ya. Nah, Kharijah anaknya Zaid itu cerita, dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit. Ya. Ada beberapa orang yang masuk atau menemui
ayahku yaitu Zaid bin Thabit. Faqalu lahu, kemudian rombongan tersebut mereka bilang kepada Zaid bin Thabit, hadithna ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sampaikanlah kepada kami hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepertinya generasi yang datang atau rombongan tersebut bukan dari kalangan sahabat. Ya, jadi istilahnya generasi anaknya. Ya, maka mereka bilang, ceritakan kepada kami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu kalau ayahnya Kharijah yaitu Zaid ini sahabat besar. Sehingga mereka tanya, ya apa sih hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada kami. Qala madza uhadditsukum, kemudian katanya Zaid bin Thabit, madza uhadditsukum, apa yang aku akan sampaikan kepada kalian? Ya, apa yang harus aku ceritakan kepada kalian? Kemudian ditambahi oleh Zaid bin Thabit, kuntu jarahu, dulu aku adalah tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya tempat tinggalku itu tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza nazala alaihi alwahyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turun kepada beliau wahyu Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ba'atha ilayya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadaku, fakatabtuhu lahu, maka aku pun menulis wahyu tersebut. Ya, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Ummi. Ya, memang dijadikan oleh Allah sengaja tidak membaca maupun menulis. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul seperti halnya para nabi dan rasul yang lain yang memiliki kecerdasan. Ya, ini bisa kita lihat dari dialognya Nabi SAW, bahasanya beliau dan seterusnya. Nah, kenapa dijadikan ummi? Supaya tidak ada anggapan atau tuduhan dari orang yang di luar Islam bahwasanya Al-Quran itu buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya jemaah sekalian? Jadi tujuannya menangkis tuduhan orang-orang yang di luar Islam terhadap Al-Quran. Ya, nah bagaimana caranya wahyu itu bisa dituliskan? Beliau memerintahkan. Ya, jadi orang di zaman dahulu itu memang seperti itu jemaah sekalian, lebih kepada menghafal. Lebih kepada apa? Menghafal, segala sesuatu itu dihafal. Bisa jadi dia, ya seseorang di zaman dahulu hafal banyak, tetapi orang tersebut belum ke arah menulis atau membaca. Nomor satu hafal. Ya, ini mulai kecil ya, mulai kecil itu sudah dididik luar biasa untuk menghafal. Ya, masya Allah. Ya, dan kefahamannya, pikirannya dan seterusnya memang kuat-kuat hafalannya. Ini beda tipis dengan kita ya, masya Allah. Jadi orang zaman dulu itu memang kuat-kuat hafalannya, godaannya juga tidak banyak. Ya, jadi sekelilingnya ya sederhana ya, masjid, kemudian rumah, kemudian Al-Quran, kemudian kitab. Ya, itu lingkungannya, masya Allah. Ini sangat mendukung sekali ya. Jadi anak itu tumbuh bersih, ya, kuat hafalannya, kuat pemahamannya, terjaga fitrahnya, terjaga lingkungannya, demikian. Masya Allah. Ya, adapun di zaman kita yang harus pandai-pandai membentengi diri kita juga anak-anak kita. Ya, demikian. Masya Allah. Fakatabtuhu lahu, maka aku pun menuliskan wahyu tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Zaid bin Thabit termasuk salah satu penulis wahyu. Ya, salah satu penulis wahyu. Ya. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaroha ma'ana. Ya. Jika kami ya idza dzakarna ad-dunya, cerita tentang kehidupan dunia, dzakaroha ma'ana, ya, maka beliau juga menyebutnya bersama kami. Ya, istilahnya kalau berbincang-bincang dengan sahabat, kami cerita tentang dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaroha ma'ana, beliau juga menyebutkan hal itu. Ya, di lain riwayat kalau sahabat itu ngobrol, berbincang dan sebagainya, Nabi SAW mendengarkan. Ya, ada sesuatu yang menarik itu beliau tersenyum. Ya, sahabat yang lain ngobrol. Ini kita lihat ya kedekatan Nabi SAW dengan para sahabat. Tentu tidak semua keadaan seperti itu. Ya, dalam keadaan nasihat beliau memberikan nasihat. Dalam keadaan biasa ngobrol santai beliau berbicara dengan santai kepada para sahabat. Wa idza dzakarnal akhirah, kalau kami ya berbincang tentang akhirat, dzakaroha ma'ana, beliau pun juga mengikuti pembicaraan kami.
Wa idza dzakarna ta'am dzakarahu ma'ana. Apabila kami berbicara tentang makanan, maka beliau pun juga menyebutnya bersama kami. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti beliau menghargai pembicaraan orang lain. Ya, selama hal itu tidak mengandung unsur dosa. Kan gitu ya. Jadi luar biasa Nabi Sallam. Nah, ini barangkali bisa kita contoh jamaah sekalian ya. Karena sebagian orang itu kan ketika diajak berbicara sesuatu yang mungkin tidak menarik buat dia, itu tidak memperhatikan, kan gitu ya. Walaupun tidak ada unsur dosa di situ, tapi di sini Nabi SAW kelihatan sekali beliau apa? Ya, sangat memperhatikan. Ya, sepertinya pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang dulu, bagaimana Nabi SAW itu kalau menoleh bagaimana? Ketika dipanggil dari belakang, beliau jalan menolehnya bagaimana? Ya, tidak menoleh wajah saja, tapi membalikkan seluruh tubuh beliau. Ya, ini saking apa? Saking penghormatannya kepada lawan bicara. Ya, gitu ya jemaah sekalian ya. Ya, ini kita bisa contoh jemaah sekalian. Jadi sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai kita diajak ngobrol, diajak bicara, lalu kita menunduk pandangan kita dengan kekhusyuan melihat ke HP kita. Jangan sampai kita diajak ngobrol lawan bicara kita, kitanya sibuk menunduk ya. Apalagi diajak bicara orang tua. Ya, jadi diperhatikan, ya, dipandang, diperhatikan, dimuliakan. Diajak ngomong anak, nah, ini juga penting. Jangan sampai HP melalaikan kita. Jadi anaknya ngomong, cerita sesuatu, kita pulang dari kerja misalnya, yang anaknya menyampaikan sesuatu, tadi ada gini, ada gini, aku ini gitu ya. Lalu kita sibuk dengan HP. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini kita perhatikan. Ya, jadi ternyata lawan bicara itu siapapun coba sekalian diperhatikan. Ya, terutama orang-orang yang mulia, ya ulama, ustadz, orang tua, kemudian orang-orang yang perlu kita hormati, ini perhatikan. Termasuk teman kita, sahabat kita, demikian. Kecuali ada hal yang urgen, ya misalnya ada pesan yang masuk yang penting, ya kita sampaikan, ini ada pesan yang penting, tak balas gitu ya. Tidak apa-apa, terus terang coba sekalian. Tapi jangan sampai seluruh pembicaraan itu kita tidak melihat kepada lawan bicara. Ya. Baik. Wa idza dzakarna al-akhirah dzakaraha ma'ana. Sudah ya. Wa idza dzakarna ta'am dzakarahu ma'ana. Kalau kami berbicara tentang makanan, beliau pun mengikuti pembicaraan kami, menyebutkan tentang hal itu. Ya. Fa kullu hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua yang aku ceritakan kepada kalian tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini riwayatnya. Ya, riwayat ini disebutkan di dalam footnote-nya atau hamisnya. Sini kita lihat. Fi isnadihi Al-Walid ibnu Abil Walid, ya, di dalam hadis ini atau riwayat ini ada perawi yang namanya Walid bin Abil Walid. Ya, mana Walid bin Abil Walid? Ya, kita lihat di sini. Ada Abbas, ada Abdullah, ada Laith, ada Abu Utsman, Al-Walid ibnu Abil Walid. Nah, inilah yang diperbincangkan. Kenapa kok diperbincangkan? Setelah diteliti tentang siapa Al-Walid bin Abil Walid, maka diketahui bahwasanya beliau itu layyin al-hadits. Ya, layyin al-hadits. Ya, hadisnya itu lembut. Lembut di sini kurang bagus ya untuk istilah ahli hadis. Layyin itu lemah hadisnya. Itu yang pertama. Kemudian perawi yang kedua Sulaiman bin Kharijah. Ya, Sulaiman bin Kharijah itu majhul. Ya. Kenapa kok bisa lemah hadisnya? Ya, misalnya orangnya itu amanah, tidak pernah berbohong, walaupun sekali, nggak pernah diketahui dalam kehidupannya. Lalu orang tersebut atau imam tersebut menyampaikan hadis gurunya tersebut, tetapi penyampaiannya itu ya ada beberapa kekhilafan misalnya dalam penyampaian. Nah, ini sudah menjadi catatan bagi ulama yang mengambil, gitu ya. Bisa dibayangkan ya jemaah sekalian. Kalau kita kan berpegang kepada kitab, kepada laptop, kepada catatan gitu ya di dalam menyampaikan. Kalau ulama dahulu itu nomor satu apa? Hafalan. Jadi menyampaikan gurunya itu kan duduk misalnya seperti ini. Ini zaman dulu ya, misalnya ulama-ulama di yang mengambil itu banyak sekali. Nah, itu ketahuan yang menyampaikan itu hafal atau tidak.
gitu ya. Ya kita bisa bayangkan kalau kita hidup di masa ulama-ulama tersebut, ya mungkin kita tidak diambil hadisnya. Ya. Gitu ya, termasuk saya sendiri ya, mungkin hidup di zaman dulu ya mungkin ditinggalkan hadisnya, gitu ya, karena nomor satu hafalan, gitu ya, salah sedikit saja sudah dicatat oleh ulama, oh A itu pernah salah, ya bahkan sampai akhir hidupnya diteliti, ya misalnya ada ulama yang hafal luar biasa, nah usianya 60 tahun misalnya, menjelang akhir-akhir kehidupannya itu ketika menyampaikan itu ada kesalahan, nah itu dicatat oleh ulama. Hafalannya kuat tetapi di akhir hayatnya sedikit berubah hafalannya. Masya Allah, itulah ketelitian ya para ulama ahli hadis, sehingga ya ahlu sunnah wal jamaah di dalam menerima hadis itu tidak sembarangan, gitu ya. Ya berbeda halnya dengan Syiah, ya Syiah itu semua riwayat masuk ya jemaah sekalian, nggak diteliti lagi. Adapun ahlu sunnah wal jamaah ini sangat teliti ya, kita bisa lihat di perpustakaan ulama-ulama hadis itu ratusan ya, kitab-kitab bahkan bisa ribuan ya tentang perawi-perawi saja. Ya mungkin kita membaca itu tidak paham, tetapi para ulama itu sangat memuliakan ya kitab-kitab tersebut. Ya misalnya kitab Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya kemudian kitab Imam Ibnu Hajar, ya Ta'jilul Manfa'ah misalnya. Kemudian kitab-kitab yang lain itu membahas perawi-perawi, ya Taqribut Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib dan yang lainnya, Masya Allah. Baik. Ya, jadi masalah yang kedua siapa? Sulaiman bin Kharijah. Ini tidak apa-apa ya, saya sedikit membahas ini supaya kita ada ya tambahan ya ilmu tentang periwayatan hadis ya. Sulaiman bin Kharijah, ini yang saya kasih tandanya. Ya ini Sulaiman bin Kharijah. Ya. Siapa Sulaiman bin Kharijah? Ya setelah diteliti beliau itu majhul. Majhul itu artinya tidak dikenal. Orangnya ada Sulaiman bin Kharijah tetapi tidak dikenal apanya? Keadaannya. Jadi majhul ada dua, ada majhul orangnya, ada majhul keadaannya. Kalau majhul orangnya misalnya bagaimana? Misalnya diriwayatkan dari fulan, ya tapi fulan itu nggak diketahui siapa, berarti kan X ya, X dalam artian tidak diketahui siapa dia, laki maupun perempuan, atau disebutkan dari seorang laki-laki tapi nggak disebutkan namanya, ya nggak tahu, maka di sini disebut majhul. Lalu yang kedua jenisnya diketahui namanya tapi tidak diketahui orangnya. Iya kalau orangnya amanah, iya kalau orangnya hafal, kalau tidak. Sementara yang diriwayatkan di sini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau minimalnya riwayat athar sahabat. Ya, jadi tidak sembarangan menerimanya. Ya, orang saja menyampaikan dari kita sebuah berita, orang tersebut tidak dikenali, itu kan diragukan berita dari kita benar apa enggak. Apalagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang tidak diperiksa itu sahabat. Jadi kalau ada seorang sahabat nyata sahabatnya, ya maka tidak diperiksa lagi, karena sahabat Allah sendiri ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka sudah dipastikan 100% diterima. Mutlak mereka itu orang-orang yang amanah dalam menyampaikan. Yang diperiksa setelah sahabat, ya dari perawi-perawi hadis. Baik, kita lihat syarahnya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit. Kita kembali ke awal riwayat bahwasanya ada beberapa orang yang masuk kepada Zaid bin Thabit. Ya masuk di sini menemui. Ya bisa kita gambarkan ya, mereka datang ke rumah Zaid bin Thabit. Ya untuk apa? Untuk menimba ilmu. Ya misalnya di zaman sekarang kita silaturahim ya, berkunjung ke rumah ulama, ke rumah syekh, ke rumah salah seorang ustadz yang kita kenal, kita datang kepadanya, ya silaturahim sekalian mengambil ya ilmu dari beliau. Ini generasi tabi'in silaturahim ke sahabat Zaid bin Thabit. Ya. Pelajaran yang bisa diambil kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fi hadza hirsus salaf ala sama'il hadis. Ya, di sini kita perhatikan semangatnya para salafus saleh di dalam mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya bukan apa-apa, kepingin mendapatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ghirah, ada
keinginan yang kuat dari kita mendengarkan ya pengajian, di situ disampaikan hadis, di situ disampaikan tafsir, di situ disampaikan fikih dan sebagainya, itu pertanda hati kita dalam keadaan baik. Gitu ya jamaah sekalian ya. Jadi semangat para salaf di dalam mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keinginan hati kita mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan sesuatu yang baik, pertanda diri kita dalam keadaan baik. Karena kalau tidak akan ada keinginan ke arah situ, gitu ya. Jadi kalau hati yang sakit, apalagi yang mati ini, tidak ada kecenderungan untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Ya. Kemudian Zaid tanya, "Madza uhadditsukum?" Apa yang aku sampaikan kepada kalian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini menunjukkan, kata Syekh Abdul Razak, tanawwu ma yahfaz min ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beragamnya atau banyaknya hafalannya Zaid bin Thabit terhadap hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Zaid tidak menjawab, oh ada hadis Nabi demikian, ada hadis Nabi demikian, tidak. Beliau hanya menyampaikan, kami cerita tentang demikian, Nabi SAW bersama kami cerita demikian, Nabi SAW mengikuti. Artinya kami banyak sekali waktu-waktu kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memorinya Zaid bin Thabit kembali ke kehidupan Nabi SAW. Jadi di masa dikunjungi Zaid di sini kelihatan sekali Nabi SAW sudah wafat. Kelihatan sekali sama sekalian karena mereka datangnya kepada sahabat generasi tersebut. Ya, jadi Zaid mengingat kami bersama Nabi SAW dulu dalam segala keadaan itu bersama beliau. Rumahku juga dekat rumahnya beliau. Ini pelajaran yang bisa diambil, banyaknya, beragamnya hafalannya Zaid bin Thabit. Nah, para sahabat beragam di sini sama sekalian. Ada yang hafalannya itu sangat banyak sekali. Nomor satu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu lebih dari 5.000 hadis ya beliau riwayatkan. Kemudian ada juga Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah dan yang lainnya. Termasuk di sini adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kalau melihat dari riwayat ini, fi syama'ilihi wa akhlaqihi wa adabihi wa ghairi dzalik ya, baik di dalam karakteristik akhlak dan adab-adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan, kuntu jarahu, aku dulu itu tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya qaribun min baitih, aku dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ad'a li mazidil ma'rifah. Ini tentu lebih mendatangkan ma'rifahnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan beda ya, dekat dengan jauh. Kalau jauh itu kan sesekali mengunjungi, kalau dekat setiap hari tahu. Gitu ya. Misalnya ada ustadz yang di luar Malang misalnya. Tentu intensitas kita ketemu ustadz tersebut dengan ustadz yang satu kota dengan kita lebih sering mana? Yang satu kota. Apalagi kalau dekat. Tambah lebih tahu lagi gitu ya. Itu ibaratnya demikian. Bisyama'ilihi an katsab ya. Jadi kami sangat tahu ya, dan ini lebih mendatangkan ma'rifahnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syama'ilihi, tentang karakteristik dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat. Ya, an katsab ya, lebih lengkap ya tentang syama'ilnya beliau. Fakana idza nazala alaihil wahyi, ya ketika Nabi sallam turun wahyu kepada beliau, ba'atha ilayya fakatabtuhu lah. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengutus kepadaku untuk aku menulisnya. Kenapa? Karena beliau tahu Zaid bin Thabit ini bisa pandai menulis. Ya, tidak hanya itu, ahli bahasa. Ya, pernah disuruh oleh Nabi SAW mempelajari satu bahasa, kalau tidak salah bahasa Suryaniyah, demikian bahasanya satu golongan gitu ya. Maka Zaid bin Thabit langsung mempelajari bahasa itu, dan seingat saya beliau menguasai bahasa tersebut dalam waktu hanya 1 bulan. Masya Allah ya, 1 bulan besar jamaah sekalian. Ya, kita belajar bahasa Arab mungkin ya bertahun-tahun, Masya Allah. Belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA ya, mungkin hanya beberapa kosakata yang kita ketahui. Nah, ini 1 bahasa 1 bulan ya. Nah, ini menunjukkan apa? Semangat itu insya Allah memudahkan urusan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di apa? Contoh lain misalnya ada orang kepingin menghafal Quran, itu ada, saya diberitahu oleh guru saya dulu, ada orang kepingin hafal Quran lalu dia ke Madinah, ke Masjid Nabawi.
yaitu kurang lebih 3 atau 4 bulan hafal Quran ya sekalian. Mulai dari nol ya sampai hafal Quran. Ya, itu artinya apa? Ya semangat azam yang kuat itu biasanya memudahkan perkara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang lain, ada ulama di zaman dahulu itu menghafal susah. Ya, kok gak bisa-bisa. Lama-lama beliaunya itu tidak putus asa, tetap semangat. Sampai tingkat hafalannya satu ketika saking seriusnya istiqomahnya menghafal, dalam satu malam itu bisa menghafal 200 bait syair. Kayak puisi gitu ya, itu 200 bait syair satu malam. Ya artinya apa? Artinya sesuatu itu bisa diasah. Bisa diasah. Ya, jadi kecerdasan, hafalan dan sebagainya. Itu insya Allah kalau ada azam kemudian tekad doa kepada Allah, insya Allah dimudahkan. Faqad kana radhiyallahu an katib wahyi Rasulullah SAW, ya adalah Zaid itu salah satu seorang penulis wahyu Rasulullah SAW. Ini menunjukkan, mengisyaratkan ya kedekatan Zaid terhadap Nabi SAW min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, tidak hanya sisi sahabatnya tapi juga sisi apa? Penulis wahyu. Ya tentu beliau tidak memilih sembarangan jemaah sekalian, memilih yang seorang sahabat yang dekat dengan beliau, keilmuannya, kemudian pandai dalam menulis, kemudian kelebihan-kelebihan yang lain sampai dipilih menjadi penulis wahyu. Masya Allah. Baik, fakunna idza dzakarna dunya, ketika kami menyampaikan tentang dunia, dzakaraha ma'ana, beliau pun juga mengikuti pembicaraan kami, menyebutkan tentang hal itu. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya membicarakan tentang dunia ini sesuatu yang mubah, asalkan tidak mengandung unsur yang haram, gitu ya. Ya, dan kalau bisa tidak di masjid. Ya, masjid dan kekhususan untuk ibadah, untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar itu maka dibolehkan ya, misalnya berbicara tentang dagang, tentang bisnis dan sebagainya, selama itu tidak melalaikan kita dari salat, ya, tidak mengandung unsur dosa di dalamnya. Ya. Yadhkuruha sallallahu radhiyallahu an ma'hum bi bayaniz zuhdi. Ya. Fiha wa adamil insyighali biha. Ya, menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, tafsiran dari makna dzakaraha ma'ana, beliau menyebutkan dunia kepada kami, ya menurut beliau ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang zuhud wa adamil insyighali biha, dan tidak tersibukkan dengan dunia. Ya, jadi dunia itu kita jadikan sebagai sarana. Ya, jadi bukan segalanya dunia, tapi dunia ini sebagai sarana. Tetap kita mencari dunia, tapi akhirat nomor 1. Ya, jadi sholat nomor 1, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalaikan akhirat dengan dunia kita. Wa bayan hawaniha indallahi Subhanahu wa taala, dan penjelasan Nabi sallam bahwasanya dunia itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha la tusawi indallah janaha ba'udah, dan bahwasanya dunia itu tidak lebih mulia dibanding sayapnya nyamuk. Ya. Wa yadribu lahum fi dzalikal amsal al-katsirah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan banyak permisalan tentang hal tersebut. Paham yang dimaksud ya? Kalau menurut Syekh Abdul Razak, lafaz dzakaraha ma'ana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan peringatan tentang dunia tadi. Ya, tentu bukan larangan secara umum, di sini jangan sampai seseorang itu tersibukkan dengan dunia. Nah, ketika kami menyebutkan tentang akhirat, beliau juga menyebut bersama kami. Ya, ditafsirkan oleh Syekh Abdul Razak, yadhkuruha ma'ahum bitaswiq. Ya, Nabi sallallahu memotivasi mereka untuk rindu kepada akhirat, dan bahwasanya akhirat adalah darul qaror, tempat yang abadi. Ya, di akhirat. Ya, di akhirat nanti jamaah sekalian. Jadi bukan kubur tempat abadi, tetapi di akhirat. Ya, jadi kubur bukan peristirahatan terakhir, tapi peristirahatan sementara. Ya, kalau menurut kita sebagai orang yang beriman, kubur itu persinggahan sementara. Ada masa berbangkit. Ya, ada masa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kubur itu termasuk akhirat. Gitu ya. Demikian. Ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Ya, jadi alam barzakh itu sementara, nanti akan ada kehidupan di padang mahsyar. Wa bayan ma fiha minats thawab lil muhsinin, termasuk makna dzakaraha ma'ana adalah Nabi sallallahu menjelaskan balasan bagi orang-orang yang
berbuat kebaikan. Wal iqab lil musiin, ya. Jadi hukuman siksa bagi orang-orang yang berbuat kejahatan di akhirat nanti. Ini tafsiran Nabi SAW menyebutkan tentang akhirat bersama kami. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kami membicarakan tentang makanan, dzakarahu ma'ana, beliau juga menyebutkan bersama kami. Ya, menyebutkan apa? Ditafsirkan oleh Syekh Abdul Razak, bibayan adabihi wa fawaidih, adab-adab dan faedah-faedahnya, wa khasais ba'dil at'imah, dan kekhususan sebagian makanan-makanan. Apa misalnya yang dulu pernah kita sampaikan? Apa makanan yang disukai Nabi SAW diantaranya? Buah labu, ya benar sekali. Termasuk juga kurma, ya, termasuk juga ya daging kambing, masya Allah luar biasa. Termasuk juga cuka, ya masya Allah. Ini luar biasa ya. Demikian. Ya. Fakullu hadza uhaditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semua aku sampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya wahai orang-orang yang datang kepadaku, itu maksudnya beliau ya, maksudnya Zaid, apa yang kalian inginkan aku nyampaikan hadis-hadis Nabi SAW itu sangat luas sekali. Artinya kehidupanku memang banyak bersama beliau, dan ini adalah babun wasi' wa kabir. Ya, pintu yang luas dan besar. Fala khasahu lahum fi hadzal ijmal, dan beliau mentalkhis, meringkas itu semua di dalam kalimat-kalimat tadi. Gitu ya, masya Allah. Ya. Ya, masya Allah. Ibaratnya kita datang ke salah satu muridnya Syekh Albani misalnya, bagaimana ceritakan kepada kami tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Lalu muridnya Syekh Albani tersebut bilang kepada kita, masya Allah, tidaklah Syekh Albani itu ya ke satu tempat kecuali aku bersamanya. Tidaklah beliau di maktabah kecuali aku menemaninya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan muridnya tersebut sangat banyak waktu-waktunya bersama Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian. Masya Allah. Ini riwayat yang ke-343 jamaah sekalian. Waktunya sudah jam 5.55. Ya, kita cukupkan insyaallah di hadis atau riwayat yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dari riwayat yang pertama ini, bagaimana kedekatan para tabi'in kepada sahabat, semangatnya para salafus saleh di dalam menuntut ilmu, dan bagaimana kedekatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sedikit tapi insyaallah bermanfaat, dan semoga kita dimudahkan untuk mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sehingga beliau kita dikumpulkan bersama beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.